Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana Islam wa akhtara lana khairul anam Muhammadin alaihi salatu wassalam, amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kembali kita bisa hadir di ruang virtual dalam kelas bedah buku keluarga. Pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan sama-sama belajar buku kedua dari 4 buku yang temanya tentang pendidikan dan keluarga. Dan pada seri ini kita sengaja pilih buku-buku dari para penulis yang punya kompetensi, punya keahlian dalam bidang yang berhubungan dengan bidang tersebut. Ada 4 yang kita hadirkan dan masing-masing dengan kepakaran yang berbeda-beda. Maka kita akan coba hadirkan, kita coba akan bahas, kita akan coba untuk ulas eh, masing-masing buku. Tentu dengan keterbatasan waktu yang ada, kita tidak bisa membahas semuanya. Kita mencoba untuk membahas sebagian dari buku tersebut. Paling tidak, harapannya yang kita bisa bahas ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk mau terus belajar dan mengenal lebih jauh buku-buku tersebut. Nah, ini akan kita coba kaji bersama, yang pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada bahasan yang berkaitan dengan buku kedua, yaitu buku dengan judul aslinya At-Tarbiyatul Jaddah Darurah. At-Tarbiyatul Jaddah Darurah. Nah, ini yang akan kita bahas bersama, dan bahasan dari buku ini kita akan coba untuk ulas. Kita akan coba lihat sama-sama. Mari kita lihat di slide yang ada. Tujuannya untuk nanti kita bisa sama-sama belajar, sama-sama melihat ulasan yang ada. Ya, coba kita lihat sama-sama buku yang ada ini. Kita terlebih dahulu, dan kita bisa lihat di slide yang ada, buku ini kalau dilihat dari buku aslinya, judulnya At-Tarbiyatul Jaddah Darurah, tapi beberapa tahun sebelum ada buku ini, kita dapati ada ceramah dari penulis yang sama, ada yang dari penulis ini, yaitu Syekh Muhammad bin Abdullah bin Ibrahim Ad-Duwaish, yang saat itu memberikan ceramah dengan judul Nahwa At-Tarbiyatul Jaddah Darurah. Nahwa Tarbiyatul Jaddah. Jadi temanya sama, dan jadi di awal ulasan yang ada itu adalah rintisan buku tersebut yang di kemudian hari lalu kita kenal dengan bahasan tersebut. Nah, sekarang kita akan coba uh, lihat sama-sama bukunya, dan kita akan coba ulas beberapa bagian dari buku ini. Kita akan coba lihat di halaman bagian depan. Dalam versi terjemahan, judulnya Metode Tepat Membina Umat. At-Tarbiyatul Jaddah, buku aslinya At-Tarbiyatu Al-Jaddah Darurah. Tarbiyatul Jaddah Darurah. Nah, ini yang akan kita coba ya, ya coba kita kaji. Dalam buku terjemah, kita mendapat, ini penerbitnya Gema Insani Press, kita dapati buku ini, kita hanya dapati satu-satunya penerjemah, yaitu Gema Insani Press.
seperti yang ada di layar kita ini. Kita akan coba lihat yang kita coba slide kita perbesar pada bagian buku terjemahnya. Dan kita bisa lihat di sini tarbiyah jadah, metode tepat membina umat. Nah, di atasnya, sekarang kita lihat bagian atas. Ya, pada bagian atas ini ada 4 buku. Ini adalah buku aslinya. Ya, 4 buku ini adalah buku asli dari Tarbiyah At-Tarbiyatul Jadah. Dan 4 buku asli ini, alhamdulillah, saya kebetulan punya 2 dari penerbit yang berbeda. Maaf, 3 dari buku dari penerbit yang berbeda. Yang pertama, terbitan Darul Watan. Yang kedua, Madarul Watan. Dan semuanya soft cover. Isinya tentunya sama, tetapi dari penerbit yang berbeda-beda. Buku ini pertama terbit sudah cukup lama, dan waktu itu ketika terbit, buku yang ada itu yang saya ketahui covernya adalah yang bagian sebelah kiri, warna biru. Dan kita bisa lihat di situ At-Tarbiyatul Jadah Darurah. Nah, nanti kita akan menjelaskan pilihan terjemahan yang kira-kira pas apa untuk terjemahan At-Tarbiyatul Jadah Darurah. Ini nanti kita coba singgung sedikit, atau kita nggak apa-apa kita bahas sekarang aja, untuk kemudian nanti kita mengenal lebih jauh tentang buku ini. At-Tarbiyah dalam bahasa Arab ya tentu kita kenal dengan nama tarbiyah, yang artinya pembinaan, artinya pendidikan, pembinaan, bisa juga maknanya pengasuhan, tergantung dari penggunaannya. Karena kata ini bisa digunakan di beberapa keperluan atau beberapa kebutuhan. Nah, kemudian at-tarbiyah ini, ya tarbiyatul jadah, at-tarbiyah artinya pendidikan atau pembinaan, al-jadah dari kata jid, yang artinya sungguh-sungguh, yang artinya serius. Artinya pembinaan yang sungguh-sungguh, pembinaan yang serius itu darurah, menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak. Jadi kebutuhan yang mendesak. Nah, ini yang dinamakan at-tarbiyatul al-jadah darurah. Dia menjadi kebutuhan karena memang kita dapati sekarang ini satu hal yang tidak bisa dihindari, bahwa kita sangat memerlukan adanya pembinaan yang serius dan sungguh-sungguh. Nah, cuma nanti begini, caranya kita memaknai tarbiyah jadah ini, pembinaan yang serius, pembinaan yang sungguh-sungguh, ini bisa kita pilihkan kata yang kira-kira bisa mewakili maksud dari buku ini. Karena tentu kita semua sepakat bahwa yang namanya tarbiyah jadah, kalau diterjemahkan tidak harus terjemah harfiah, tapi bisa terjemahnya adalah terjemah pada maknanya. Ya, terjemah pada makna yang dikehendaki oleh penulisnya dari keseluruhan pembahasan. Dan kebetulan saya pernah berdiskusi langsung dengan penulisnya, dan saya pernah ngobrol langsung ketika beliau berkesempatan untuk datang, dan kemudian saya temani berdua, saya tanya beberapa buku beliau, lalu beliau coba menjelaskan bagaimana maksud dari tarbiyah jadah seperti yang disampaikan di buku, dan sehingga akhirnya kita bisa menyimpulkan bahwa tarbiyah jadah ini ada memang pembinaan pendidikan yang serius, yang sungguh-sungguh, yang kalau mau dimaknai dengan pemaknaan yang lain, ya bisa dengan makna pembinaan paripurna atau pendidikan paripurna. Nah, ini bisa jadi bagian dari pemaknaan dari
At-Tarbiyatul Jadah. Nah, sekarang kita coba geser, kita lihat slide berikutnya. Kita pindah ke halaman berikutnya. Ya, nah, di sini kita bisa lihat buku At-Tarbiyatul Jadah Dorurah versi bahasa Arabnya. Judulnya seperti At-Tarbiyatu Al-Jadatu, pembinaan paripurna, pembinaan yang sungguh-sungguh, yang serius, itu Dorurah menjadi sebuah keniscayaan, menjadi kebutuhan yang sangat mendesak saat ini. Nah, eh, yang kalau dalam buku terjemahnya kita bisa lihat, versi terjemahnya kita bisa lihat di sini, ya, Tarbiyah Jadah, metode tepat membina umat. Dan ini bagus dari sisi bahasa aslinya tidak diubah. Dan saya termasuk yang cenderung pada pilihan terjemahan seperti ini untuk beberapa buku yang memang menggunakan istilah-istilah khusus. Sebab ketika buku ini membawa istilah khusus, maka akan lebih tepat kalau dibiarkan dipertahankan apa adanya. Dan ini bagus juga dari sisi tulisan hurufnya menyesuaikan dengan versi bahasa Arabnya. Dalam versi bahasa Arabnya, di sini sama dengan yang ada di sini, cuma bedanya dalam bahasa Arab ada alif lamnya, at-tarbiyah, al-jadah, ada al-alnya semua, dan kemudian ininya panjang, jadah, dalnya ditasydidkan, d-nya double. At-tarbiyatu al-jadatu dorurah. Nah, kemudian diterjemahkan dengan metode tempat membina umat. Tapi tarbiyah jadahnya ini tetap dipertahankan. Artinya metode yang tepat untuk membina umat, dan ini tentunya tidak khusus untuk umat. Termasuk kalau kita di keluarga, buku ini juga tetap relevan. Karena apa? Nanti kita bisa lihat dalam beberapa bagian isinya, karena waktu yang terbatas tentu tidak kita bisa bahas semuanya. Kita hanya bisa membahas sebagian dari yang ada di buku ini. Kita hanya bisa membahas beberapa kutipan atau beberapa bagian dari buku ini. Nah, di situ di slide-nya bisa kita lihat bahwa ini diterbitkan oleh beberapa penerbit, dan dua penerbit yang kami ketahui, dengan 4 cover yang tadi kita sebutkan, 2 cover dari Darul Waton dan 2 cover lagi dari Madarul Waton. Itu yang saya ketahui, bulan itu yang juga bulan saya punya, dan yang lain saya nggak tahu. Dengan ya mungkin saja ada terbitan-terbitan yang terbaru. Nah, kalau yang versi terjemahnya kita bisa lihat di sini. Dalam versi terjemahnya ini buku ini dalam bahasa Indonesia. Kita bisa lihat dalam slide berikutnya, di versi terjemahan kita bisa lihat di situ, biar kita bisa langsung antara slide dengan gambarnya, kita bisa lihat di sini, Tarbiyah Jadah, metode tepat membina umat. Penulisnya Muhammad Ad-Duwais. Saya lebih cenderung untuk menambahkan huruf W-nya di sini. Duwais bukan huruf waw. Ini ke bahasa Arab, jadi huruf W-nya muncul, bukan Duais, ya, tapi Duwais, ya. Muhammad bin Abdullah bin Ibrahim Ad-Duwais. Ini salah seorang pakar yang nanti kita akan kenalkan profil singkat beliau pada bagian berikutnya. Nah, ini buku ini terbitnya bulan Dzulhijjah tahun 1418, bulan April tahun 1998 Masehi. Jadi kita bisa lihat beberapa tahun silam, dan versi bahasa Arabnya itu tahun 1415. Jadi saya kenal buku ini juga sudah cukup lama, ya hampir 30 tahun yang lalu, ketika berada di Universitas Islam Madinah. Saya termasuk yang menikmati dan senang dengan buku tersebut. Nah, itu yang terkait dengan tarbiyah jadah. Nah, kemudian kita lihat pada slide berikutnya. Ya, pada slide berikutnya, nah, kita coba lihat di sini.
Ya, di buku ini kita bisa lihat, kita kenalkan dulu di slide yang ada. Kita kenalkan profil. Ya. Eh, kita kenalkan profil yang ada di buku ini. Ada penulisnya. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada penulisnya, Muhammad bin Abdullah bin Ibrahim Ad-Duwais. Ini penulis yang lahir di kota Zulfi, Saudi Arabia pada 24 bulan 6 tahun 1383 Hijriah. Nah, latar belakang pendidikannya nanti bisa dilihat dari SMP, dari SMA, kemudian S1, S2, S3, bidangnya adalah pendidikan. Nah, kemudian pekerjaannya dosen di Ma'had Ilmi, kemudian juga asisten dosen, lalu peneliti, dan bidang yang beliau geluti fokusnya adalah yang berhubungan dengan pendidikan, termasuk juga bidang yang berhubungan dengan kurikulum. Ini yang berhubungan dengan kurikulum yang memang konsentrasi dan keahliannya. Kemudian kita bisa lihat pada slide berikutnya, di di halaman berikutnya, eh, beliau juga konsultan pada bidang yang berhubungan dengan pendidikan, kemudian tim penyusun kurikulum, tim evaluasi, kemudian anggota komite pendidikan. Ya, tema-temanya berhubungan dengan pendidikan, kemudian berhubungan dengan tarbiyah. Dan di Saudi itu ada dua kementerian, ada Wizaratul Ma'arif dan ada Wizarat Tarbiyah wa Ta'lim. Yang kementerian ini di antara konsentrasinya adalah yang berhubungan dengan pendidikan. Jadi bicara tentang pendidikan, tentang kurikulum, tentang uh, tentang evaluasi kurikulum, ini konsentrasi yang beliau geluti. Nah, sekarang kita bisa lihat karya tulis dan publikasi yang beliau miliki. Jadi beliau punya banyak buku, dan beberapa buku yang akan kita coba tampilkan ini, buku-bukunya ada. Bahkan sekarang ini sebagian buku tersebut ada versi PDF-nya. Jadi kalau teman-teman ada yang mencari versi PDF-nya, insya Allah tidak terlalu sulit untuk mendapatkan versi PDF dari buku-buku tersebut. Saya hadirkan di sini ada beberapa bukunya. Kita lihat dulu sini, ada Ashrul Sanawatin Mu'allimah. Jadi ini pengalaman 10 tahun sebagai mu'allim, sebagai guru. Kemudian Hifdzul Quran, yang di sini artinya Hifdzul Quran, berarti memang beliau juga punya buku tentang bagaimana menghafal Al-Quran yang mulia, Al-Quran Karim. Kemudian ada Tatwir Ta'lim, Tatwir At-Ta'lim Asy-Syar'i. Tatwir Ta'lim Syar'i ini berhubungan dengan ya pengembangan pendidikan syariah, hajah am darurah, kebutuhan atau keharusan yang sangat mendesak. Kemudian Syababus Sahabah, ini saya coba tampilkan, ini versi yang saya punya. Ada beberapa versi yang saya lihat di versi aslinya. Ini ada buku Syabab As-Sahabah. Mohon maaf, saya tidak bisa menghadirkan semua buku-bukunya, tapi paling tidak ini ada beberapa yang kebetulan sebagian buku ini saya terima langsung dari penulisnya. Jadi saya mendapatkan hadiah
Dia akan ada juga buku-buku yang terbaru juga yang beliau berikan di 5 tahun terakhir ini pada saat berkunjung ke Indonesia. Nah ini ada yang namanya Syabus Sahabah. Kemudian pasangan dari buku ini ada yang namanya Fatayat As-Sahabah. Kalau Syabab itu laki-laki, pemuda, kalau Fatayat pemudi atau untuk perempuan. Kemudian Al-Mudarris wa Maharatut Taujih. Nah, bukunya ini Al-Mudarris wa Maharatut Taujih. Jadi guru dan keterampilan memberikan taujih, memberikan arahan. Karena salah satu fungsi guru selain mengajar adalah memberikan motivasi, memberikan arahan, memberikan semangat pada siswa-siswa yang dididik. Ya, kemudian berikutnya di bawahnya ada Akhisyab Kaifatuwa Jihus Syahwah. Di beberapa versi tulisannya Akhisyabnya nggak muncul, hanya cuma Kaifatuwa Jihu Syahwah. Bagaimana engkau menghadapi atau Anda menghadapi gejolak syahwat, gejolak nafsu. Kemudian yang ke-8 ada At-Tarbiyah An-Nabawiyah, pendidikan ala Nabi SAW. Yang saya punya versi yang berwarna kuning. Yang saya lihat ada versi PDF-nya juga persis menggunakan cetakan yang sama. Kemudian Ta'ammulat fil Amalil Islami, itu kalau dilihat Ta'ammulat fil Amalil Islami itu semacam renungan inspirasi berbicara tentang gerakan Islam. Dan tulisan-tulisannya singkat-singkat. Ada yang cuma 2-3 halaman saja. Jadi tema-tema yang sedikit-sedikit tapi hasil renungan yang panjang dan saya lihat luar biasa mendalam. Ya, contohnya misalnya gini. Kalau kita bicara tentang gerakan Islam, ada gerakan Islam yang beliau memetakan tuh ada yang perlu juga mengevaluasi apa yang dilakukannya, jangan sampai terjebak pada sibuk dengan juz'iyat, lupa dengan kulliyat. Sibuk dengan hal-hal yang sifatnya parsial atau beberapa juz'iyah dalam syariat ini, tapi yang kulliyatnya malah justru lupa. Artinya, kadang-kadang sibuk membicarakan beberapa bahasan yang itu masuk dalam juz'iyat fikih, tapi lupa pada bagian-bagian yang merupakan pokok-pokok di akidah. Sehingga diajak ngobrol tentang tema-tema besar tentang Islam, tema-tema besar tentang ajaran ini, yang berhubungan dengan hal yang sifatnya prinsip atau diistilahkan yang lain dengan nama usul, itu tidak terlalu mendalam. Tetapi pada bagian-bagian yang berhubungan fikih, begitu mendalam. Nah, ini tentu perlu didudukkan secara proporsional. Nah, itu di antara tulisannya. Kemudian ada tulisan tentang linah tarim auqatil akhirin, bagaimana kita menghargai waktunya orang lain. Maka kita perlu disiplin, membiasakan untuk tepat waktu. Kalau terlambat, ya jangan terlalu terlambat jauh. Karena kita juga harus menghargai waktu orang lain. Sehingga termasuk juga kita belajar dari apa yang beliau sampaikan, ya Zoom kita ini kita usahakan dimulai tepat waktu. Kalaupun mundur, karena misalnya tadi menunggu sebagian peserta yang hadir, nggak usah terlalu lama. Kita nunggu cukup 5, maksimal 10 menit, sudah langsung mulai. Ya, berapapun yang hadir, kita mulai tanpa harus menunggu semuanya lengkap baru dimulai. Karena bisa jadi nanti akan tertunda sangat lama. Apalagi kesibukan yang sangat beragam. Nah, di situ kita menghargai orang yang sudah hadir awal. Orang yang sudah hadir di awal waktu. Maka kita menghargainya. Tentu banyak lagi tulisan-tulisannya dan saya lihat tulisannya sangat bagus ketika kita jadikan bahan untuk pembinaan para misalnya guru, termasuk orang tua, para pendidik, itu sangat luar biasa. Jadi hanya dari pimpinan pesantren, pimpinan madrasah, yayasan, ustadz, dan apapun profesi. Nah, kemudian ada berikutnya as-sahwah wa tarbiyah al-mansudah. Sahwah dan tarbiyah al-mansudah. Jadi kebangkitan Islam dan konsep pembinaan yang dicita-citakan. Kira-kira akan seperti apa sih? Kemudian ada buku yang agak baru. Ini baru muncul belakangan. Judulnya di situ di nomor 11 Al-Lamatnil Akhta. Ya, ini bukunya. Dan saya terima langsung buku ini dari beliau, dari
Eh, dari penulis. Nah, buku ini disampaikan oleh menulis pada saat berkunjung ke Indonesia, dan beliau bilang ini hadiah untuk antum, buku saya yang baru. Kalau dilihat di sini, terbitnya cetakan kedua tahun 2019. Ini sebelum apa? Sebelum pandemi, dan beliau sampaikan ini buku baru beliau dari hasil kajian di beberapa kesempatan selama beberapa tahun terakhir ini. Al-Lamatnil Akhto. Ya, kalau diterjemahkan harfiah ya kira-kira kesalahan-kesalahan yang telah mengajari saya. Ini belajar dari kesalahan. Ini buku Al-Lamatnil Akhto. Bukunya tebalnya 165 halaman. Ini buku karya Tuan Muhammad bin Abdullah Ad-Duwaish. Berikutnya ada Hakadha Kanat Hayati. Ini buku yang isinya semacam catatan, ya, memoir lah, catatan seorang gadis yang bagaimana menceritakan tentang perjalanan hidupnya. Terus kemudian yang berikutnya Tarbiyatus Syabab Al-Ahdaf wal Wasail. Pembinaan generasi muda, tujuan dan metode yang bisa dilakukan. Lalu buku berikutnya Ya Bunayya Laqad Asbahta Rajulan. Wahai anakku, kau kini sekarang sudah menjadi lelaki sebenarnya, lelaki dewasa. Kemudian Basyair bin Nasril Islam. Dan ini sempat disampaikan juga dalam buku ini. Kalau Al-Basyair bin Nasrul Islam ini dulu, ya ini sebenarnya sudah lama sekali, di tahun 90-an akhir, itu harganya cuma 2 real. Sekarang saya nggak tahu harganya. Nah, kemudian ada Hiwar Ma'asyab, kemudian Maqalat Fit Tarbiyah. Maqalat Fit Tarbiyah ini beberapa kali kami gunakan untuk bahan kita belajar, kita mengkaji beberapa bahasan, sampai akhirnya buku aslinya sempat ya jilidnya rusak, terus kemudian difotokopi untuk digunakan jadi alternatif ini, dan ada versi fotokopinya juga. Tentu bukan untuk diperjualbelikan, tapi hanya untuk kepentingan pribadi karena versi cetakan aslinya covernya sudah rusak. Kemudian, nah ini yang berikutnya At-Tarbiyatul Jaddah Darurah. Nah, itu yang terakhir yang dimunculkan di situ. Ada satu buku yang saya terima langsung dari beliau, bukunya, dan belum masuk di situ. Soalnya nanti bisa dilengkapi. Bukunya judulnya Najihun Laisu Abakirah. Najihun Laisu Abakirah. Jadi, orang-orang yang sukses, tetapi mereka bukan orang-orang yang punya kecerdasan luar biasa. Bukan orang yang punya kecerdasan istimewa. Bukan orang-orang super. Tapi mereka orang sukses. Ya, ini untuk menunjukkan bahwa yang namanya sukses itu tidak selalu modalnya adalah orang yang cerdas. Tapi mereka ini orang-orang yang tekun, orang yang fokus, orang yang sabar, orang yang telaten. Buku-buku ini yang tadi kita sebutkan, sengaja saya sebutkan beberapa buku-buku tadi sebagai bahan yang bagi kita, kalau kita sebagai pendidik, termasuk juga kalau kita sebagai orang tua, wawasan dan pengetahuan itu penting. Karena kita sebagai orang tua kadang-kadang juga perlu melihat kalau mengukur anak-anak kita sukses dan tidak sukses itu bukan diukur dengan mengandalkan cuma satu bagian, yaitu namanya misalnya kecerdasan. Atau misalnya anaknya kreatif, bahwa kreatif itu menjadi kunci kesuksesan. Ya, itu menjadi satu bagian, tetapi itu bukan satu-satunya. Ada sekian banyak komponen yang begitu banyak. Termasuk nanti ada bahasan yang berhubungan dengan kemampuan berinteraksi dengan orang. Itu juga bagian. Kemampuan berkomunikasi. Dan masih banyak bagian-bagian yang lain. Nah, itu profil singkatnya. Sekarang kita coba masuk ke slide berikutnya di isi bukunya.
Nah, tadi kita sampaikan bahwa buku ini, buku At-Tarbiyatul Jadah, nah sebelum kita masuk ke bukunya, tadi saya perlu sampaikan bahwa sampai saat ini buku versi terjemahnya yang ada cuma satu yang saya ketahui. Eh, saya belum tahu versi terjemahan yang kedua atau ketiga, tapi yang saya tahu cuma ini, itu Tarbiyah Jadah, metode tepat membina umat. Kalau melihat buku terjemah dan buku aslinya, saya melihat di sini ada di bagian terjemahnya, nampaknya ada beberapa bagian yang diterjemahkan secara ringkas. Eh, Secara umum, semua bagiannya diterjemahkan seperti yang ada di buku ini. Dan saya sudah sempat menghubungi langsung ke penerbitnya, ke perwakilan penerbit yang ada di Jogja, dan sampaikan bahwa stok buku ini habis, belum dicetak ulang. Jadi buku ini, kalau kita ke penerbitnya, memang tidak ada. Ya, sudah nggak ada. Artinya kalau kita mau cari buku ini berarti dengan sisa buku yang bertebaran atau berada di beberapa toko buku yang mungkin masih menjual. Tapi di penerbit resminya sudah habis stoknya. Dan di beberapa kesempatan saya sempat dapati ada termasuk peserta kelas bedah buku ini yang menyampaikan dapat di salah satu toko buku, dan itu harus hasil dari mengunjungi salah satu toko buku yang menjual buku-buku bekas, buku-buku bekas, buku-buku tua, dan alhamdulillah dapat. Harganya juga luar biasa murahnya, kalau tidak salah Rp10.000 gitu ya. Dan ya tentu itu kejadian langka ya, jadi nggak bisa dijadikan ukuran. Tapi saya melihat bahwa itu menunjukkan kepada kita, ini jadi pembelajaran dan ini pelajaran penting bagi kita, bahwa yang namanya sesuatu yang berharga itu kadang-kadang tidak diketahui oleh semua orang. Bayangkan, buku yang begitu bagus dan bernilai begini, kalau dijual 20.000 pun masih sangat layak. Tapi kalau dijual cuma 10.000, sementara kondisinya juga masih kondisi yang relatif baik, jadi akhirnya nggak sampai rusak, halamannya banyak yang sobek atau hilang. Cuma agak kotor sedikit lah, atau agak ada bagian-bagian yang bekas, misalnya bekas label harga itu ada bekas sobekannya, tetapi isinya nggak berubah. Maka ini juga sekaligus saran bagi semua peserta kelas bedah buku, kalau ada kesempatan untuk berkunjung ke toko buku, manfaatkan. Ini yang di Jogja sekarang ini ada dua kelas, dua tempat yang kebetulan ada pameran bukunya. Saya nggak tahu apakah selesai hari ini, yang di CEC, dan satu lagi yang di Pasar Literasi. Nah, bagi kita yang berinteraksi dengan pendidikan, dengan pembinaan, buku menjadi sebuah keniscayaan. Sangat kita perlukan. Dan inilah pentingnya forum seperti ini supaya kita bisa belajar kira-kira apa saja yang perlu kita ketahui, apa yang perlu kita pelajari dari buku-buku, dan kadang-kadang kita perlu belajarnya hanya cuma belajar beberapa bagian atau beberapa hal dari beberapa buku, dan tidak perlu semua buku. Karena terus terang kalau kita membeli semua buku, nggak mungkin. Baik, nggak mungkin biayanya, kita punya keterbatasan dana, dan yang kedua nggak mungkin juga dari sisi waktu. Kita nggak mungkin membaca semua buku. Maka kita memilih. Itu sebabnya forum seperti ini salah satu bagian pentingnya adalah kita akhirnya ditunjukkan, oh ini buku ini bagus, perlu dibaca, perlu dipelajari. Nah itu bagian yang berhubungan dengan bagian yang penting dari majelis seperti ini. Supaya kita apa? Kita belajar bahwa ada hal-hal seperti ini yang perlu kita ketahui, perlu kita kaji, dan ada yang tidak perlu kita baca terlalu panjang dan banyak. Nah, itu sebabnya terus terang investasi besar yang kita perlukan dalam kehidupan ini, apalagi kalau dalam kehidupan sebagai seorang pendidik. Kalau mohon maaf kalau saya menyebut pendidik, jangan dibayangkan guru, jangan dibayangkan ustadz, musyrif, atau pimpinan pesantren, sekolah, tapi orang tua juga.
satu investasi yang penting adalah investasi untuk membeli buku atau mengeluarkan biaya yang bisa mendapatkan buku dengan cara apapun. Artinya gini, sekarang ini kan ada zamannya di mana kita mendapatkan buku itu versinya versi PDF. Ada yang bentuknya ringkasan, ada yang versinya online. Nah, kalau bisa dapatkan yang seperti itu, kita manfaatkan. Ya, kita gunakan. Karena apa? Karena bisa jadi hal seperti ini penting untuk kita. Ya, untuk kita yang belajar ini, kita nggak bisa baca semuanya, tapi kita paling tidak mengambil sebagian. Seperti ungkapan yang atau kaidah yang dikenalkan oleh para ulama kita, mala yutraku kullu, la yutraku jullu. Yang tidak bisa didapatkan semua, jangan ditinggalkan semuanya. Kita bisa cuma dapat sebagian, ya sudah bagus. Saya cuma dapat ringkasannya, itu sudah bagus. Daripada nggak baca sama sekali. Saya beli bukunya juga nggak. Apalagi sekarang ya, seperti yang tadi saya sampaikan. Saya cari buku ini, susahnya luar biasa. Sudah ada beberapa yang tanya, ada nggak buku ini? Saya sampaikan, saya nggak tahu. Karena apa? Saya udah tanya langsung ke distributornya. Saya tanya langsung ke toko bukunya yang memasarkan buku ini dan menyampaikan bahwa bukunya stoknya habis. Sudah. Terus apa yang bisa kita lakukan? Ya, kita dapatkan dari yang punya bukunya. Yang punya bukunya dan membantu kita dalam bentuk ringkasan. Insya Allah tentu bagi para peserta kelas bedah buku, kita akan memberikan versi ringkasannya. Kalau kita tampilkan di malam ini sebagian slide-nya, insya Allah pada saat kita membagikan PDF-nya bisa dibaca lebih utuh dan lebih lengkap. Ya, karena terus terang menyajikan seluruhan slide dalam durasi waktu yang singkat, kita sejak mulai sampai akhir itu sesi tanya jawabnya cuma 1,5 jam, tentu susah untuk membahas semua bagiannya. Sementara saya merasa semua bagiannya itu ada bagian-bagian yang perlu disampaikan dan penting. Akhirnya apa? Ya kita cuma bisa menyajikan sebagian atau paling tidak memberikan gambar secara umum dan kita ambil bagian-bagian yang menurut pribadi ini penting untuk diketahui dan disampaikan. Nah, sekarang kita coba masuk ke isi bukunya. Nah, eh, saya perlu sampaikan di sini, ketika disebutkan di sini dengan pendidikan, ya, saya menggunakan terjemahan pendidikan paripurna sebagai terjemahan dari tarbiyah jadah. Nanti kita akan jelaskan alasannya. Tapi kita coba jelasin dulu gambaran dari isi bukunya. Kita lihat di sini di slide yang ada. Yang pertama, ini konsep pendidikan paripurna. Yang pertama, pendahuluan atau mukaddimah. Yang kedua ada konsep pendidikan paripurna. Jadi mengenalkan sebenarnya apa sih yang namanya pendidikan paripurna itu, atau pendidikan yang tadi sungguh-sungguh, pendidikan yang serius. Tarbiyah jadah itu apa? Yang kedua, landasan tarbiyah jadah. Apa landasannya? Apa yang menyebabkan ini kita perlu membahas bahasan ini? Yang ketiga adalah apa output dan outcome-nya. Apa buah yang kita bisa petik dari tarbiyah jadah? Kemudian yang kelima, contoh nyata hasil pendidikan paripurna. Artinya ketika kita bicara tentang tarbiyah jadah, kemudian kita merasa bahwa ini penting dan perlu diwujudkan, lalu orang bertanya, setelah bicara tentang ini buahnya, lalu contohnya mana? Contoh yang bisa kita lihat. Nah, kemudian yang keenam, ketika dampak pendidikan tarbiyah jadah tidak tercapai. Artinya ketika hasil yang ingin diwujudkan tidak tercapai. Karena apa? Karena ini juga bagian dari yang perlu kita pahami pada saat kita belajar yang namanya tarbiyah. Dalam yang namanya tarbiyah, ketika kita melakukan proses tarbiyah, belum tentu hasilnya seperti yang kita harapkan. Belum tentu hasilnya seperti yang kita harapkan. Karena apa? Karena bisa jadi ada faktor-faktor yang membuat hasilnya tidak optimal. Faktor itu bisa dari internal maupun eksternal, kalau itu dari sisi internal eksternalnya, atau bisa juga dari faktor-faktor yang lain. Kemudian ada hambatan, dan hambatan itu ada hambatan yang memang dibuat-buat, ada hambatan yang memang betul-betul terjadi, dan itu tidak bisa dihindari. Kira-kira begini, kan ada orang tuh kalau misalnya paling gampang ya, kalau kita
mengikuti sebuah kegiatan. Ada yang kadang-kadang ketika diajak menghadiri sebuah kegiatan, terus kemudian nyampaikan, aduh mohon maaf nih saya nggak bisa karena ada kegiatannya bersamaan. Dan sudah ada jadwal lain. Dan itu memang betul-betul ada. Nggak dibuat-buat, memang sudah terjadwal. Dan sudah teragendakan, kemudian ada acara di tempat lain yang bersamaan. Sehingga sulit dihindari. Nggak bisa nggak bisa mengikuti kegiatan tersebut karena sudah ada agenda di tempat yang sudah duluan janji, sudah mengiyakan dan seterusnya. Itu kita sangat maklum. Tetapi ada yang dibuat-buat. Ya, ada yang dibuat-buat dan kita bisa melihat bahwa itu alasannya alasan yang tidak jujur. Nah, kalau ini eh, penghalang-penghalang seperti ini harus diselesaikan pada inti masalahnya, bukan pada yang disampaikan. Dan tentu kalau contoh model bisa bermacam-macam. Kemudian yang kesembilan, metode yang direkomendasikan untuk tarbiyah jadah. Itu seperti apa? Kemudian ada tingkatan-tingkatan tarbiyah jadah. Baru ditutup dengan bagian penutup. Nah, sekarang coba kita lihat di bawahnya ada keterangan singkat yang saya coba untuk hadirkan atau tampilkan. Di keterangan di slide di bagian bawahnya, ini kita bisa lihat bahwa bisa digeser slide-nya. Tarbiyah jadah ini ya, maaf ini slide-nya bisa digeser. Ya, ya. Nah ini, jadi pilihan terjemahan pendidikan paripurna sebagai pengganti dari terjemah jadah itu karena mempertimbangkan bahwa ada unsur yang berhubungan dengan aspek spiritualnya, intelektualnya, ada berhubungan karakter, yang akhirnya kita mencoba untuk melihat isi dari bahasan tersebut, hanya kita memilih untuk menggunakan terjemahnya pendidikan paripurna. Kalau terjemah harfiahnya, tentu tarbiyah jadah bisa dimaknai pendidikan yang serius atau pendidikan yang sungguh-sungguh. Nah, pendidikan yang serius atau pendidikan yang sungguh-sungguh. Nah, itu terjemah harfiahnya. Supaya nanti kita bisa melihat bahwa pada saat kita melihat bahasan di awal, memang beliau menyinggung bahasan tersebut. Meskipun nanti kalau kita bahas ke tengah dan ke belakang, kita akan lihat ada ulasan yang menunjukkan ada bagian yang berbeda. Ya, sekarang kita lihat pada slide berikutnya. Sambil diperbesar di slide-nya, di pendahuluan, ya bisa dimaksimalkan halamannya. Ya, di sini ukurannya biar lebih besar. Bisa diperbesar lagi ini tampilannya. Ya, diperbesar. Nah, sampai full halamannya biar bisa kesini. Nah, di Mukaddimah beliau menceritakan bahwa 3 tahun yang lalu, bisa diperbesar sedikit, oke. Buku ini pertama kali terbit dan waktu itu beliau mencoba untuk menulis buku ini, tapi uh, beliau terus menyadari ada beberapa kekurangan. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa kadang-kadang menulis itu kita dapati apa yang kita tulis ternyata kita ingin mengoreksinya dan kita akan perbaikinya di kemudian hari. Kemudian pada bagian di paragraf di bawahnya ada pertanyaan dari pembaca. Ketika mengajukan pertanyaan, ya, dan pertanyaan eh, di pertanyaan ini muncul dari pembaca, yang pertanyaan itu intinya adalah sebetulnya tarbiyah jadah itu penting apa enggak sih? Dan bagaimana menjelaskan kepada semua kalangan untuk meyakinkan bahwa tarbiyah jadah, pendidikan yang serius, yang sungguh-sungguh, pendidikan paripurna itu sesuatu yang sangat penting dan mendesak.
Nah, ini yang coba kita hadirkan oleh penulis. Beliau menyampaikan bahwa ini yang ingin beliau wujudkan. Bahwa itu ada yang ideal, ya, tetapi ada tingkatan-tingkatan. Paling tidak, pada bagian tertentu kita bisa wujudkan untuk bahwa ini adalah, kalau tidak bisa sampai yang ideal, kita bisa wujudkan di bawahnya atau di bawahnya lagi. Misalnya dengan menggunakan skala 100, sulit untuk dapat 100, nggak apa. 90 udah bagus. 85, 80, 75, 70, itu adalah upaya untuk mewujudkannya. Karena kalau orang punya cita-cita dan ada ukuran ideal, maka hasilnya akan lebih baik daripada yang tidak punya target sama sekali. Selanjutnya, kita pindah ke slide di bawahnya lagi. Dorongan dari para pembaca, ada beberapa kiriman, ya, ya, surat, email yang sampai kepada beliau menanyakan metode praktis yang akhirnya menginspirasi beliau untuk uh, membahas bahasan ini dengan ceramah, kajian, kemudian menulis ulang materi ceramah tersebut dan memperbaharui edisi buku dengan beberapa perubahan. Nah, ini kita lewati aja karena ini intinya bagaimana beliau mencoba untuk menyajikan buku ini sebaik mungkin. Kemudian terus bawahnya lagi, ilmu kreatifnya kita lewati, terus masuk ke berikutnya ini mukaddimah. Masuk ke halaman berikutnya, pengantar. Nah, ada yang bagus untuk kita cermati yang beliau sampaikan di bagian pengantar ini, ketika beliau menyampaikan bahwa ada akar masalah yang beliau coba baca, beliau coba untuk kenali. Ya, akar masalah tersebut yang pertama kemunduran umat, dan kalau tidak di semua, di sebagian besar aspek kehidupan. Artinya kita lihat misalnya ekonomi, secara umum ekonomi umat tertinggal, terbelakang, kemudian dari sisi teknologi, dari sisi politik, dari sisi pendidikan, dari berbagai sisi, kemudian termasuk juga kalau bicara tentang dari sisi iman, akhlak. Kita bicara tentu dalam kondisi dalam membacanya secara umum. Ini yang beliau lihat, dan kemudian tapi di waktu yang sama juga kita melihat ada kegagalan ideologi lain. Ideologi lain juga tidak berhasil menyajikan alternatif. Apakah komunis berhasil atau tidak? Apakah sosialis berhasil? Juga tidak. Apakah kapitalis? Apakah, ya, kita bisa lihat? Ya, tentu ukurannya bukan berkuasa atau tidak berkuasa, karena kalau berkuasa dengan cara dolim bisa dilakukan. Sebagaimana kalau kita mengatakan bahwa Fir'aun juga berkuasa, tapi kita tidak melihatnya dari kacamata tersebut. Ya, kalau sekedar mengukur bahwa ukurannya berkuasa, ya, Fir'aun bisa dikatakan sukses. Nah, tapi apakah ideologinya berhasil ditanamkan di masyarakat? Ya, bisa ditanamkan dengan kekejaman yang dilakukan, dengan kebiadaban yang dilakukan, itu bisa. Apakah itu dinamakan sukses? Nah, itu ya, bagi kita itu bukan dianggap kesuksesan. Bagaimana Islam hadir di tengah-tengah masyarakat dan tersebar begitu luas dan mengubah masyarakat, mengubah wajah masyarakat, betul-betul menjadi masyarakat yang baru, yang betul-betul berbeda dengan yang ada sebelumnya. Nah, itu yang dinamakan sukses. Artinya ideologi lain tidak berhasil mewujudkan itu. Nah, kemudian tantangan internalnya ada. Yang pertama ada keragaman ijtihad, meskipun di sisi positifnya, tetapi ada tantangan bagaimana kita mencoba untuk memahamkan kepada umat supaya bisa mendudukkan persoalan dengan cara proporsional. Kemunduran yang ada pada keragaman ijtihad, yang seharusnya dia dinilai sebagai sesuatu yang sifatnya positif, tetapi bisa dianggap sebagai ancaman atau tantangan tersendiri ketika ini dianggap sebagai pertengkaran. Kemudian ada sikap yang negatif dari sebagian, yaitu simplifikasi berlebihan. Ya, ini mohon maaf kalau bahasa gampangnya, kalau dalam kehidupan pribadi dan keluarga, itu kalau orang mengatakan, gampang lah, gitu. Menggampangkan. Padahal ada masalah yang sebenarnya nggak gampang. Dia mengatakan gampang, tapi sebenarnya ini menunjukkan
pahaman atau tidak mendalam memahami persoalan. Meskipun kita sepakat pada beberapa bagian memang gampang, tapi ada bagian-bagian yang lain yang dianggap gampang sebenarnya tidak gampang. Akhirnya jadi bumerang. Akhirnya jadi masalah di kemudian hari karena apa? Tidak memperhitungkan berbagai resiko yang bisa muncul dari gampangnya tadi. Ya kita mengatakan, oh gampang lah. Ya, betul gampang. Tapi gampang seperti apa? Nah, kemudian solusi yang bisa dihadirkan, kita menyatakan bahwa hanya proyek Islam yang bisa memberikan solusi. Hanya masyru' Islami. Jadi artinya hanya Islam dengan semua amal, semua karya, semua kerjanya, semua proyeknya yang bisa menyelesaikan. Ini yang bisa menyelesaikan yang cuma Islam. Nah, ini solusinya. Karena apa? Karena yang lain sudah terbukti gagal. Komunis berhasil nggak? Ternyata runtuh. Jadi kan nggak berhasil. Orang mengatakan bahwa sempat berhasil terus gagal. Itu sempat berhasil pada bagian tertentu, ternyata muncul masalah-masalah di kemudian hari, namanya nggak berhasil. Hanya muncul masalah-masalah di kemudian hari dan gagal. Bahkan di negeri asalnya sendiri, kalau sampai mengalami keruntuhan, ada perlawanan yang luar biasa dari masyarakatnya. Dan sekali lagi ini tidak berhubungan dengan Islam. Artinya yang berhadapan antara mereka sendiri. Itu menunjukkan bahwa ini konsep yang tidak berhasil. Belum lagi kalau disodorkan pertanyaan seperti yang ada dalam Islam. Islam itu punya konsep dan punya model. Tetapi pada agama lain ada nggak? Pada Islam lain ada nggak? Adakah ajaran komunis juga sekaligus ada contoh model tokoh komunis yang menggambarkan ajaran tersebut dan mempraktekkan? Sehingga kalau ada yang mau belajar, saya lihat ini ajarannya, ini contoh prakteknya. Atau cuma baru wacana, atau baru cuma dituliskan di buku. Belum dipraktekkan oleh yang bersangkutan secara pribadi, oleh keluarganya, juga oleh masyarakat dan negaranya. Kalau Islam kita bisa mengatakan itu. Kita bisa mengatakan bahwa ini contoh ajaran Islam. Bentuk praktiknya apa? Pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apakah cuma pada pribadi? Oh enggak, pada keluarganya juga. Wah, kalau gitu cuma sempit dong. Kalau cuma pribadi dan keluarga, oh enggak. Ternyata di masyarakatnya. Generasi sahabat. Sampai apa? Di kota Madinah. Ketika kita menyebut masyarakat Madinah. Ketika membentuk sebagai sebuah entitas kenegaraan. Di Madinah ternyata bukan cuma keluarga, tapi juga masyarakat, sampai akhirnya masyarakat itu menerapkan sistem yang tadi kita sebutkan, ini Islam. Dan perlu diketahui masyarakatnya tidak homogen, tapi heterogen. Di Madinah itu ada orang Yahudi, dan orang dengan berbagai agama, nggak cuma Islam. Kalau homogen, orang mengatakan ya gampang, kan itu Islam semua. Ini enggak. Ini ada yang Islam dan ada yang agamanya lain. Dan mereka siap dengan sistem tersebut. Maka kita jadi lihat itu contoh praktiknya. Karena masyarakatnya beragam. Masyarakatnya tidak hanya satu. Nah, tapi juga ada persoalan adalah ada yang kadang-kadang menggunakan label-label Islam. Kalau di negeri kita ada yang menggunakan label-label syariah. Atau menggunakan label-label dengan label yang lain. Dengan istilah Islam, syariah, sunnah, kemudian syar'i, dan istilah-istilah yang lain. Yang jadi persoalan adalah apakah itu sejalan dengan Islam, penggunaan label tersebut atau tidak. Nah, itu yang menjadi persoalannya. Bahwa ada yang sudah dirasa tepat, ada yang juga dirasa kurang tepat, bahkan tidak tepat. Nah, ini jadi PR. Nah, kemudian jalan keluarnya, nah ini sarannya tinggalkan solusi yang instan. Jangan kemudian berpikirnya ingin cepat. Kalau yang namanya tarbiyah, itu jangan dibayangkan tarbiyah itu serba instan, ingin terwujud dalam waktu, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Nggak bisa. Kita nggak bisa berharap seperti itu. Tarbiyah itu proses yang panjang, proses yang lama.
Nah, kemudian analisis mendalam dan multidimensi ini yang diperlukan juga. Perlu ada analisa terhadap persoalan yang ada, perlu mendalam dan melibatkan berbagai aspek, multidimensi. Sehingga solusi yang diberikan itu solusi yang utuh, solusi yang komprehensif. Karena apa? Karena kita dapati dalam sirah Nabawiyah, ketika Nabi SAW menyelesaikan persoalan, yang diselesaikan bukan cuma satu persoalan lalu memunculkan persoalan baru. Menyelesaikan masalah, tapi menimbulkan masalah baru. Itu bukan solusi terbaik. Dan ternyata Islam bisa hadir untuk menyelesaikan masalah yang ada dan memberikan solusi untuk juga beberapa persoalan-persoalan berikutnya. Nah, inilah yang kita inginkan dari tarbiyah jadah ini. Ini pengantar yang beliau sampaikan. Kita pindah ke slide berikutnya. Nah, ini realitas zaman kita sekarang. Saya lewati. Kemudian ada invasi metode pendidikan dan media. Ini jadi persoalan kita juga bahwa gempuran yang namanya metode, yang namanya sistem, namanya model pendidikan, model tarbiyah, itu sangat beragam dan macam-macam. Termasuk juga media. Apalagi sekarang dengan kehadiran media sosial. Kemudian berikutnya, kita lihat pada slide di halaman berikutnya, masalah multidimensi. Artinya kita melihat bahwa persoalan yang ada sekarang itu tidak boleh kita melakukan yang tadi disampaikan oleh Syekh Muhammad Dues. Jangan terbiasa, dan ini saran kepada semua. Artinya mau pimpinan pesantren, pimpinan sekolah, kepala sekolah, pembina, ustadz, musyrif, guru, dosen, termasuk kita sebagai orang tua, jangan terbiasa berpikir menyelesaikan masalah itu lalu menyederhanakan masalah. Karena kalau masalahnya multidimensi, ya harus kita selesaikan juga. Paling tidak, cara berpikir kita melibatkan semua. Supaya nanti kita tidak berpikir, oh masalahnya cuma satu. Misalnya gini, sekarang ada fenomena anak-anak kecanduan handphone. Oh ini masalahnya cuma satu. Oh enggak, sebentar. Sumber masalahnya cuma satu. Apakah begitu? Apakah ini cuma persoalannya satu itu? Atau ada aspek-aspek yang lain? Maka kita coba kaji supaya dia tidak membacanya dengan cara membaca yang parsial. Nah ini yang dimaksud dengan masalah multidimensi. Karena kalau kita bicara tentang pendidikan, masalah pendidikan itu multidimensi. Ini yang kita saksikan sekarang. Kita nggak tahu di masa-masa yang lalu seperti apa. Misalnya pada 100 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu. Tapi paling tidak yang kita saksikan sekarang ini multidimensi. Sekarang kalau kita bicara tentang pendidikan, ada banyak hal yang kita persoalkan. Misalnya, ketika kita membahasakan pendidikan ada yang namanya formal, non formal, informal. Kita tidak mempersoalkan pemetaan bahwa formal itu pendidikan begini, kemudian non formal begini dan informal seperti itu. Tapi persoalannya adalah ketika menganggap bahwa pendidikan yang bagus, pendidikan yang berkualitas, atau yang dianggap terbaik adalah yang formal. Kemudian yang non formal, informal dianggap pendidikan yang kurang berkualitas atau pendidikan yang kurang baik. Tentu ini menjadi masalah kalau ada anggapan seperti itu. Sebab bagi kita memahami pendidikan itu semuanya bagian dari yang namanya pendidikan. Tidak boleh kita melihat pendidikan itu hanya cuma yang formal saja. Nah, kalau kajian di masjid, majelis taklim, atau kajian-kajian online, itu masuk kegiatannya apa? Formal? Oh jelas tidak formal. Banyak pendidikan yang kajian-kajian seperti itu tidak formal. Terus, apakah kita bisa mengatakan bahwa yang formal itu lebih penting daripada yang tidak formal? Yang formal itu lebih penting daripada non-formal. Lebih penting daripada yang informal. Apakah begitu? Tentu tidak. Nah, itu yang dimaksudkan bahwa jangan sampai kemudian kita membahasnya atau memetakannya dengan cara yang salah. Akhirnya kita merasa bahwa pendidikan itu yang namanya pendidikan sesungguhnya yaitu yang formal. Yang tidak formal itu bukan pendidikan yang sesungguhnya. Nah, akan jadi masalah. Pesantren, bagi kita yang berada di lingkungan pesantren, bisa merasakan bahwa pembinaan itu banyak sekali yang kita lakukan di luar jam formal. Bahkan lebih banyak. Ya, silakan dihitung. Jam formalnya berapa jam? Dari 24 jam. Selebihnya di mana? Selebihnya ada di kamar.
ada yang di lapangan, ada yang di kamar mandi, ada yang di masjid, ada di jalan antar tempat-tempat tersebut. Itu maksudnya apa? Kan nggak formal. Sholat berjamaah itu formal apa tidak? Mana pendidikan yang memasukkan sholat jamaah itu sebagai pendidikan formal? Mana yang memasukkan bahwa sholat malam itu pendidikan formal? Tadi, kalau masalah istilahnya kemudian memetakan ini formal, non formal, informal, itu tidak masalah. Tetapi ketika memaknai bahwa formal itu yang penting, yang utama, dan ini yang berkualitas, ini yang harus diprioritaskan. Sementara non formal, informal itu bisa dinomor sekiankan. Nah, kalau itu yang terjadi, perlu kita kaji. Karena tadi, kalau di pesantren, ketika kita mengajak santri untuk sholat berjamaah, sholat 5 waktu di masjid, dan itu bagian dari tarbiyah, bagian dari pembinaan. Orang tua mendidik anak-anaknya untuk sholat, dan itu tidak ada jadwalnya, dan kemudian tidak ada kurikulum di sekolah, kemudian tidak ada raport untuk nilai-nilai tersebut, lalu dimasukkan apa? Sementara kita melihat ini penting. Anak sholat berjamaah, anak sholat tepat waktu. Apa ini nggak penting? Oh, sangat penting. Perintah Qur'annya jelas. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Dan ayat hadis yang semakna dengan itu nggak cuma satu dua. Nah, ini untuk menunjukkan kepada kita betapa pentingnya nih. Tapi kita nggak mungkin memaknai bahwa oh ini kan nggak formal ini. Kalau nggak formal nggak penting. Nah itu. Jadi maka kemudian di situ di bawahnya ada revolusi total atau kalah total. Ini mohon maaf judulnya agak bombastis, tapi intinya adalah bagaimana mengubah eh, kalau kita ingin melakukan yang namanya mengubah cara berpikir, maka perlu ada rekonstruksi menyeluruh. Ada cara berpikir, kemudian ada cara memandang realitas, kemudian bisa geser lagi selanjutnya. Kemudian kalau kita mengukur ada namanya skala nilai. Kemudian tolak ukur kebenaran. Ini hal-hal yang pada level tadi, level pribadi, level keluarga, level masyarakat, sampai level yang lebih besar lagi negara misalnya. Ini perlu dilakukan rekonstruksi. Perlu diubah, ditata ulang. Agar jangan sampai kita melihat bahwa ada yang salah dalam tadi, kalau skala nilai, ini menilai. Anak sholat di masjid itu gimana? Kalau anak laki-laki berjamaah di masjid, itu nggak formal itu. Iya, di pesantren juga kita lihat ada kegiatan anak dibangunkan di penghujung malam. Ada kegiatan qiyamul lail. Tapi itu kegiatannya bukan kegiatan formal. Iya, cuma penting nggak ya? Nilainya gimana ya? Kita melihat qiyamul lail luar biasa. Penting. Nah, jangan sampai ada anggapan bahwa pendidikan informal maupun non formal itu nggak terlalu penting. Yang penting itu formal. Atau proses pendidikan itu hanya bisa diwujudkan dengan baik kalau dilakukan dengan cara yang formal. Sementara non formal informal itu tidak. Nah, kalau anggapan itu muncul, nah itu yang perlu direkonstruksi, diperbaiki. Jangan sampai anggapan itu muncul. Nah, kemudian berikutnya, kalau rekonstruksi tarbiyah atau pembinaan ini memerlukan pertama ada aktor-aktor perubahan. Yang kedua, menyelamatkan keluarga, masyarakat dari kegamangan. Karena bisa jadi orang punya pandangan tertentu yang sebetulnya harus diperbaiki. Akhirnya bingung, ini milih yang mana ya? Seperti sekarang lah misalnya gini, misalnya mau nyekolahkan anak ke sebuah lembaga pendidikan, sebenarnya bagus sih, cuma masalahnya itu gak ada ijazahnya. Nah itu jadi pas. Terus gimana caranya? Gak penting ijazah, sebentar. Bagaimana kita melihat ijazah saja? Juga jangan sampai berada pada kutub yang berkebalikan. Lalu menganggap bahwa ijazah itu gak penting sama sekali. Juga gak begitu. Nah, kita ingin mendudukkan masing-masing dan inilah yang dinamakan
sikap yang kita khawatirkan sampai menimbulkan kegamangan. Jangan sampai itu kegamangan itu muncul pada pribadi, keluarga, masyarakat kita. Kemudian membangun sistem pendidikan atau pembinaan yang bersifat menyeluruh. Maka agenda strategisnya apa? Nah, ini agenda strategisnya ada, karena perlu ada studi, penelitian, kajian, kemudian ada evaluasi kritis terhadap sistem yang ada, kemudian ada penyaringan secara komprehensif terhadap praktek yang selama ini berlaku. Kita pindah pada slide berikutnya. Nah, saya ambilkan cuplikan dari bagian awal di buku ini yang dikutip dari tulisan Syekh Muhammad Duwais. Jadi tentu kalau yang punya bukunya nanti bisa langsung lihat di bagian awal. Ada kisah yang menarik disampaikan di buku ini. Ketika kita bicara tentang tarbiyah jadah, nah kemudian ada anggapan kalau tarbiyah jadah itu artinya pendidikan yang serius, sungguh-sungguh. Kemudian lalu dipahami, oh berarti pendidikan yang serius dan sungguh-sungguh itu banyak diam, nggak banyak bicara, nggak banyak ketawa, nggak banyak senyum. Apa itu yang dimaksud? Nah ini yang menarik yang disampaikan oleh penulis. Kita lihat di bagian bawah slide yang ada ini. Nah, atau ada yang merasa bersikap masa bodoh terhadap masyarakatnya. Yang penting pokoknya saya fokus pada diri saya sendiri. Sampai nggak peduli terhadap lingkungan sekitarnya, lalu bersikap asosial. Ini tentu harus kita waspadai dan kita hati-hati dengan sikap seperti itu. Nah, kita bisa lihat pada lanjutannya, ada konsep yang keliru. Ada anggapan yang keliru ketika memahami tarbiyah jadah. Lalu, contoh konsep yang atau anggapan yang keliru itu apa? Di antaranya ada yang menganggap bahwa kalau serius itu artinya apa? Berarti nggak banyak ketawa. Minim ketawa. Apa itu maknanya bahwa tarbiyah jadah itu seperti itu? Tentu bukan. Ini poin pertamanya. Kita geser lagi. Atau ada bentuk-bentuk yang lain. Nah, sekarang ada yang menarik. Ini Imam Syafi'i. Kita lihat ini kisahnya. Kita ambil kisah dari seorang imam yang sangat terkenal, imam ahli hadis, dan kalau yang belajar ilmu hadis, apalagi belajar dari jalur hadis, tentu akan kenal dengan nama imam yang namanya Imam Asy-Syafi'i. Nah, coba kita lihat di sini, beliau seorang imam yang sangat dikenal, ilmunya sangat luas, mendalam, orangnya santun, ramah, tapi juga orang yang humoris dan jenaka. Nah, itu kita lihat gimana orang yang serius, ilmunya mendalam, wawasannya luas, tapi humoris dan jenaka. Nah, pernah suatu hari ada orang datang menemui beliau. Lalu orang yang tanya, siapa di antara kalian yang namanya Syafi'i? Ini bayangkan, beliau sedang berdua bersama istrinya, lalu ditanya, siapa di antara kalian ini, di antara kalian berdua yang namanya Syafi'i? Lalu beliau menunjukkan, ini dia. Beliau menunjuk ke istrinya. Lalu kemudian, kesempatan yang lain, ini di paragraf di bawahnya, ada orang tanya kepada Imam Syafi'i dengan pertanyaan iseng. Ya karena pertanyaannya iseng, ya jawabannya juga iseng. Orang ini bertanya begini, siapa nama istrinya Iblis? Biasanya kalau perempuan dalam bahasa Arab pakai tak marbutoh, gitu ya. Misalnya Muslim, Muslimah, Mukmin, Mukminah. Kemudian kalau ada pas lawannya kafir, kafiroh, musyrik, musyrikah, dan seterusnya. Kalau iblis, istrinya siapa? Nah, kemudian kan bisa ditambahi huruf tak marbutoh, iblisah gitu. Apa begitu? Beliau jawab dengan jawaban jenaka. Beliau ketika ditanya seperti itu, beliau jawabnya dzaka ursun lam nashhadhu. Oh, itu waktu walimahannya, walimatul ursnya, kami nggak hadir. Kami nggak hadir di resepsi pernikahannya. Maksudnya resepsi pernikahannya iblis. Jadi kami nggak tahu nama istrinya siapa. Nah, ini
Contoh dari jawaban jenaka, jawaban humoris yang muncul dari Imam Asy-Sya'bi. Ini nanti bisa dilihat di buku Tarbiyah Jadah Dorurah. Nah, ini untuk meluruskan anggapan, meluruskan pemahaman bahwa tidak benar kalau kita melakukan tarbiyah yang sungguh-sungguh, berarti kita jadi nggak pernah senyum, nggak pernah ketawa, nggak pernah humor, tidak bersikap jenaka. Oh enggak. Bahwa humor itu sesekali dilakukan betul. Artinya jangan sampai kemudian selalu apa, humor terus di setiap keadaan, tentu tidak. Jadi nggak normal. Bahkan itu jauh dari sifat sebagai seorang yang sungguh-sungguh, apalagi sifat sebagai seorang thalibul ilm, seorang alim. Tapi tidak berarti nggak pernah ketawa sama sekali. Dan bahkan kadang-kadang guyon, kadang-kadang bercengkrama dengan orang, lalu jenaka. Ini sesuatu yang diperlukan sebagai apa? Sebagai selingan. Karena kalau semuanya serius, sampai nggak pernah ketawa sama sekali, hidup ini terasa berat. Terapannya dalam kehidupan rumah tangga, ya kita terapkan juga sebagaimana kita berinteraksi. Berinteraksi dengan ya suami dan istri, orang tua dengan anak, kakak dengan adik. Ini bagian yang dalam kehidupan sehari-hari ada, kadang-kadang ada canda, ada tawa, tapi nggak semuanya. Nggak mungkin semuanya isinya canda dan tawa semua. Kesempatan yang lain ada yang serius. Kalau kita sudah mau persiapan sholat, ya ini bukan waktunya ketawa-ketawa. Kita nggak mungkin persiapan sholat dengan persiapan ketawa-ketawa. Kita di situ serius menyiapkan hati untuk bisa menghadirkan hati masuk dalam aktivitas sholat yang akan kita kerjakan. Nah, ini contoh dan bagian dari yang ada di uh, buku ini yang coba kita lihat di bagian bawahnya. Imam Syafi'i mengatakan tidak ada seorang pun dari kerabatku yang meninggal dalam keadaan memiliki utang kecuali aku melunasi. Coba lihat, kerabatnya yang punya hutang beliau melunasi. Artinya beliau ini seorang alim, seorang yang ilmunya mendalam dan dijadikan rujukan oleh para ulama. Banyak murid-muridnya yang datang belajar, kemudian diakui kepakarannya. Kemudian tadi humoris dan jenaka, tapi juga orang yang kaya. Sehingga melunasi hutang siapa? Kerabat-kerabatnya. Khusus untuk bahasan yang berhubungan dengan harta, insya Allah dia ada sesi tersendiri. Nanti lihat jadwal yang ada. Kita akan membahas buku karya Dr. Labib Ibn Najib Abdullah. Alhamdulillah kami pekan lalu mendatangi beliau, datang ke rumah beliau, dan kemudian kami sampaikan bahwa kita akan membahas buku beliau. Kita minta saran, masukan dari beliau sebelum membahas buku tersebut supaya lebih tepat dari sasaran dan sesuai dengan harapan dari penulisnya langsung. Nah, kita ketemu dan kemudian alhamdulillah malah kita dapatkan buku baru beliau, Syarah Arba'in fil Ahkam. Nah, ada sesi tersendiri. Buku beliau yang insya Allah akan kita bahas itu buku yang temanya tentang keluarga, yaitu Asasiyatun fil Iqtisadil Manzili. Kalau diterjemahkan harfiah, ya prinsip-prinsip pokok-pokok yang berhubungan ekonomi keluarga, ekonomi rumah tangga. Ini bagian penting dalam ekonomi rumah tangga. Nah, kemudian di buku beliau ini sudah diterjemahkan dengan judul Mengelola Keuangan Rumah Tangga. Dan alhamdulillah saya terima langsung juga buku versi terjemahnya dari penulisnya langsung, dari Syekh Labib Najib Abdullah. Beliau berikan buku terjemahnya yang diterbitkan oleh Pustaka Aqwam Solo, dan waktu itu beliau hadiahkan. Lalu beliau sampaikan ini bukunya, yang versi aslinya beliau bilang nanti beliau kirimkan versi PDF-nya. Nah, versi cetaknya nggak ada, tapi versi PDF-nya insya Allah ada bertebaran di media sosial sehingga bisa diakses sendiri atau saya kirimkan.
Nah, ini untuk menunjukkan bahwa eh, ada tema khusus tentang keluarga dan keuangan keluarga, keuangan rumah tangga yang kita belajar dari orang-orang seperti Imam Ash-Sha'bi. Ilmunya mendalam, wawasannya luas, kesungguhannya dalam beribadah kepada Allah SWT juga luar biasa, tapi orang yang humoris dan jenaka. Lalu dalam persoalan ekonomi rumah tangga, beliau ternyata orang yang kehidupannya bagus, kehidupannya mapan. Sampai apa? Sampai beliau mengatakan, tidak ada seorang pun dari kerabatku yang meninggal dalam keadaan memiliki hutang, melainkan saya melunasi. Bayangkan. Bukan hutang pribadinya, bukan hutang keluarganya, tapi hutang kerabatnya. Hanya keluarga masih keluarga, bukan hutang keluarga intinya. Beliau istri dan anak, tetapi ada kerabatnya, misalnya kerabat bisa kakak, bisa adik, bisa seterusnya, masih family. Nah, itu untuk menunjukkan bagaimana beliau menerapkan yang kalau kita membahasakan dengan menggunakan istilah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Duwais yang dinamakan dengan At-Tarbiyah Al-Jaddah. Ini pendidikan yang serius, pendidikan yang sungguh-sungguh. Inilah pendidikan paripurna yang kita dapatkan. Kita ingin belajar orang-orang dari orang-orang seperti ini. Maka Syekh Muhammad Duwais mencoba untuk merangkai dan kemudian mengkonsepkan kepada kita dan diambilkan, dipilihkan contoh-contoh yang luar biasa. Ada yang Imam Syafi'i tadi guyon ketika ditanya siapa istrinya iblis. Beliau jawabnya juga dengan jawaban guyonan, karena ini pertanyaannya juga nggak serius. Kan kalau ada orang tanyanya nggak serius, ya kita juga nggak usah jawabnya serius-serius amat ya, kalau memang pertanyaannya nggak serius. Ini iseng. Ya, jawabnya juga iseng. Tetapi di waktu yang sama kita lihat, kalau sudah mengisi di majelis, jelas ada kehormatan majelis yang dijaga. Beliau memperhatikan betul majelis itu dijaga dengan baik. Nah, kemudian beliau bukan cuma melunasi hutang, di kalimat berikutnya, saya juga tidak pernah memukul budak. Tidak pernah memukul. Jadi artinya akhlak yang luar biasa dalam kehidupan rumah tangga. Nah, ini pelajaran bagi kita. Dan saya tidak pernah tergoda oleh hal-hal duniawi yang sering diperhatikan orang lain. Nah, ini tambah luar biasa lagi. Ini yang namanya tarbiyah jadah, yang kalau kita maksudkan dengan tarbiyah paripurna, pendidikan paripurna, ini contoh bentuk pendidikan paripurna. Jadi ada aspek yang berhubungan dengan humoris, jenaka, tetapi ada aspek yang berhubungan dengan bagaimana beliau punya kekuatan ekonomi rumah tangga yang mapan, bisa melunasi hutang kerabatnya. Bayangkan ada kerabatnya yang punya hutang, beliau lunasi. Ada kerabat yang punya hutang, lunasi lagi. Sementara kerabat bukan satu dua, entah berapa jumlahnya. Lalu kemudian tidak pernah mukul. Dia bukan orang yang kasar, bukan orang yang sangar, bukan orang yang biadab, bukan orang yang kejam. Kemudian juga tidak tergoda dengan hal-hal dunia yang seperti yang ada pada orang lain. Kita boleh membicarakan dan atau melihat ada orang membicarakan sesuatu, tapi jangan tergoda. Beda antara membicarakan dengan tergoda. Orang bisa jadi tergoda, tapi orang bisa jadi tidak tergoda. Sama-sama membicarakan. Misalnya sekarang gini, kita sedang membicarakan tentang ada handphone seri terbaru. Oh ya, apa itu? Kalau iPhone ada seri sekian, Samsung ada seri. Boleh nggak diketahui? Tentu boleh. Ini sesuatu yang mubah. Tapi kalau tergoda, sampai akhirnya kepingin, sementara handphone yang ada masih bisa digunakan, masih bisa dimanfaatkan, dan tidak mengganggu aktivitas sama sekali. Nah, maka ini jadi persoalan kalau tergoda dan orientasinya berubah menjadi orientasi yang sifatnya dunia. Nah, ini tentu sangat berbahaya. Ini jangan sampai terjadi pada diri kita, keluarga kita, tergoda dengan duniawi seperti ini. Boleh orangnya, boleh orang mengkaji, menelaah, orang boleh eh, atau membicarakan beberapa hal yang sifatnya duniawi. Orang membicarakan makanan, sedang ramai membicarakan makanan tertentu, dibicarakan sekedarnya aja, sudah selesai. Tapi pikirannya, hatinya sibuk ke situ, nah itu beda. Sampai mengeluarkan biaya hanya untuk kepentingan hal seperti itu, ini yang jadi masalah. Itu sebabnya ini akan menjadi masalah serius ketika cara berpikir kita,
cara berpikir kita yang lalu bergeser. Nah, ini ulasan yang bisa kita sampaikan, dan ini mohon maaf, eh, ternyata sudah jam 20:55. Dari yang ada masih ada waktu sekitar 5 menit. Eh, kita persilahkan kepada peserta kalau ada yang mau me- menanyakan atau menyampaikan tanggapan, kita persilahkan bisa dalam bentuk tulisan kolom chat atau disampaikan secara langsung. Tapi untuk ulasan dan bahasannya, mudah-mudahan gambaran dari isi buku ini sudah bisa tersampaikan, meskipun sekali lagi memang tidak bisa detail dengan pemaparan materi yang berdurasi 1 jam sekian menit. Itu sulit untuk membahas buku yang kalau versi terjemahannya 131 halaman, ya tentu rasanya sangat sulit untuk bisa tersampaikan semuanya. Tapi mudah-mudahan dengan apa yang kami sampaikan ini bisa menjadi, paling tidak ya, menjadi wawasan bagi semua bagaimana buku yang, ini kalau dari sisi ukurannya, coba kita bisa lihat ini, lihat dari saya, ini ukurannya kecil. Artinya bukan buku saku, tapi juga bukan ukuran buku yang besar. Ya. Kalau bukan ukuran buku yang besar, ada buku-buku standar ya, dengan ukuran yang standar, misalnya buku uh, Al-Mudaris wa Maharut Tauji, yang jelas berbeda ukurannya. Nah, bukunya kelihatan sederhana, tetapi isinya luar biasa. Dan tentu kalau bicara tentang kesimpulan buku ini sangat direkomendasikan untuk dimiliki atau minimal dibaca. Maka untuk membantu para peserta sekalian, nanti kita akan coba berikan ringkasannya, seperti hanya buku pertama yang kita bahas pada Ahad malam pekan lalu. Kita juga kirimkan di grup ringkasannya, yang harapannya bisa menjadi bahan bacaan bagi siapapun yang ingin mengenal sekelumit tentang buku tersebut. Paling tidak kita dapatkan wawasannya. Termasuk cerita tadi juga kita cantumkan dalam ringkasannya, supaya kita bisa menangkap bahwa yang namanya tarbiyah jadah, pendidikan yang paripurna, pendidikan yang sungguh-sungguh, pendidikan yang serius, itu bukan berarti serius lalu maknanya jadi susah senyum, SS ya, susah senyum, susah ketawa, ya, ketemu orang juga jadi raut wajahnya cuma dengan satu model. Tentu tidak maknanya seperti itu, dan contoh itu kita dapatkan dari kisah-kisah yang disodorkan oleh penulis. Ya, nanti kalau membaca lebih lanjut, kalau yang punya bukunya tentu bisa mendapatkan informasi agak lebih kaya dan lebih banyak. Tetapi paling tidak ada beberapa bagian yang kita rasa contoh-contoh itu bagus untuk diangkat supaya menjadi inspirasi bagi kita semua. Nah, demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam ini, dan tidak ada pertanyaan atau yang mau disampaikan. Saya rasa cukup, dan mudah-mudahan apa yang dibahas ini bisa menjadi pengetahuan, wawasan bagi kita semua, dan insya Allah kita akan bertemu kembali. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk bisa kita bertemu pada sesi ketiga pekan depan dalam kelas bedah buku keluarga, dengan buku yang lain, dengan penulis yang lain. Kita sudah berbicara 2 buku. Buku pertama, Tis'un wa Tis'una Fikratan li Hayatin Zaujiyatin Sa'idatin, karya Dr. Musyabab bin Fahad Al-Asimi. 99 tips rumah tangga bahagia, yang buku terjemahnya alhamdulillah sudah ada versi terjemahnya, dan 2 pekan yang lalu saya bertemu dengan penerjemahnya. Sekaligus juga ini jadi informasi bahwa kita berencana untuk mengadakan kegiatan dengan Syekh Musabab dalam waktu dekat. Kalau tidak ada halangan, mohon doanya, mudah-mudahan bisa diselenggarakan di 3 tempat, di
Sulawesi, lalu di 2 tempat di Jawa. Nah, tentu ini masih sedang dibicarakan dengan beliau, dan ini nanti insya Allah informasinya akan kita informasikan kita sampaikan di grup bagi yang berminat untuk mengikuti. Tentu versinya offline ya, biar kita bisa ketemu langsung dan belajar langsung. Sebab tentu berbeda kalau kita cuma lihat dengan versi Zoom seperti ini atau lewat YouTube, ada banyak keterbatasan. Kalau kita ketemu langsung, kita bisa menggali dan kita bisa mendapatkan banyak hal dari penulisnya atau dari Syekh yang menyampaikan materi. Karena kadang-kadang ada yang terlihat di ruangan yang dibicarakan, tapi itu betul-betul berbeda dengan kalau yang kita rasakan. Oh ya, Eh, oh ya, boleh boleh, silakan. Ini ada satu penanya yang menyampaikan. Eh, Silakan, bisa mau disampaikan secara tertulis atau lisan. Bisa dibantu dibukakan mic-nya kalau mau disampaikan secara lisan. Kalau mau dituliskan juga boleh. Silakan, mana yang lebih mudah untuk dilakukan. Silakan. Satu co-host bisa bantu bukakan mic-nya, mungkin mau disampaikan secara lisan. Silakan. Ada di chat Ustaz. Oh ya, oh maaf. Oh baik baik. Terima kasih. Mohon maaf, saya baru lihat ya. Ya, ingin dapat informasi saja dari buku ini. Apakah di dalam buku Tarbiyah Jadah juga membahas dan menjelaskan hal-hal mendasar yang perlu dibangun sejak dini tentang pengelolaan pengendalian diri berkaitan dengan kecerdasan rasa? Ya, terima kasih. Kalau terkait dengan tema tersebut, ada tapi tidak secara khusus. Ya, karena begini, buku ini asalnya adalah buku yang membicarakan tentang pembinaan, tarbiyah, pendidikan, tetapi sifatnya umum dan tidak spesifik, baik spesifik untuk pribadi atau spesifik untuk keluarga. Jadi temanya membahas secara umum. Tetapi beberapa bahasan itu sebetulnya akan menghantarkan kita masuk ke bahasan tersebut. Sebagai contoh misalnya, di bahasan yang ada di buku ini, kalau di Mukaddimah tadi sudah dikenalkan bagaimana kita punya punya kesadaran bahwa yang namanya tarbiyah jadah, ya, pembinaan pendidikan yang sungguh-sungguh, yang serius, yang paripurna tidak boleh dimaknai dengan pemaknaan yang sempit. Jadi misalnya maknanya jadi jarang senyum atau ketemu orang dengan bahasa yang sangat serius, tapi juga eh, juga nanti ada hal yang berhubungan dengan mengasah kepekaan berinteraksi dengan orang di sekeliling kita. Nah, di nanti ada di bahasan yang berhubungan dengan misalnya di bab keempat ada bahasan tentang contoh-contoh tarbiyah jadah. Eh, ada bahasan yang berhubungan dengan bagaimana menjaga, ya, lalu siaga. Kemudian ada bahasan yang berhubungan dengan beberapa peristiwa dari Sirah Nabawiyah yang di situ kemudian orang akan disadarkan bahwa ada kepekaan rasa yang perlu dimunculkan, termasuk juga kepedulian terhadap apa yang ada di sekelilingnya. Ketika Rasul SAW peka melihat sahabat yang mengalami peristiwa tertentu, lalu kemudian diulas oleh beliau, ini juga bagian dari yang perlu ditumbuhkan. Termasuk ketika bicara tentang tadi, yang namanya bercanda. Orang humor, jenaka, itu
kan bagian yang juga berhubungan dengan rasa, tetapi beliau ingin memberikan porsi bahwa yang namanya hal seperti itu juga diperlukan, cuma jangan berlebih-lebihan. Mengungkapkan perasaan, kalau kita bicara dari sisi tarbiyah, itu bisa juga ya dilakukan di beberapa momentum, termasuk ketika kita berada di lapangan. Ketika kita berada di lapangan, misalnya kalau yang laki-laki di lapangan sepak bola, lapangan futsal, mini soccer dan semacamnya, ketika merasakan sesuatu, itu bagian dari tarbiyah kalau itu betul-betul dibina. Dan saya terus terang terinspirasi dari yang beliau sampaikan ketika kami dulu, ya saya lupa, 10-15 tahun yang lalu kira-kira, eh, dengan beberapa kawan-kawan mahasiswa di Jogja, waktu itu kita main futsal. Kemudian kita lihat ada satu di antara yang main ini, kalau disenggol sedikit, marah. Ngamuk, dan ngamuknya itu, emosinya itu diluapkan dengan cara nendang kaki yang nyenggol. Saya ingatkan, kita ini main main futsal, mini soccer, atau sepak bola. Apalagi yang main cuma kita-kita aja. Ya main aja, cuma olahraga gitu aja. Ya kita mainnya dengan hati yang riang, dan kemudian pada saat kita main juga kita jadikan ini sebagai satu bagian dari tarbiyah. Selain tarbiyah jasadiah, tetapi tarbiyah yang lain adalah tarbiyah yang berhubungan dengan perasaan. Karena saya dapat dari yang beliau sampaikan itu, eh, pada saat kita berada di lapangan seperti itu, kan bisa orang terpancing. Misalnya disenggol sedikit, yang namanya sepak bola kan sangat mungkin senggol-senggolan, tersenggol, disenggol, nyenggol, dan seterusnya. Itu satu hal yang sangat lumrah dan biasa. Artinya sulit kita temukan sepak bola gak senggolan sama sekali, gak bersentuhan sama sekali. Itu rasanya ya susah ditemukan. Dan kalau kita main antara kita kan dia biasa kadang-kadang senggol dan kemudian ketawa. Terus kemudian ditegur gitu ya, jangan diulang lagi, masa dorong begini. Ya sudah gitu aja. Artinya biasa aja. Nah, yang bersangkutan begitu kita ingatkan, marah itu. Dan akhirnya kemudian nggak mau lagi ngaji di pengajian. Nggak apa-apa. Ya, kita ingatkan bahwa justru di lapangan itu bagian dari salah satu, ya, salah satu bagian yang mengajarkan kita untuk mengasah perasaan kita. Termasuk ketika kita mencetak gol. Pada saat kita mencetak gol, apa yang kita lakukan? Apakah ketika kita mencetak gol itu lalu kemudian melakukan selebrasi selebrasi dengan cara lompat-lompat, guling-guling, buka baju, atau dengan gerakan tertentu, ada yang joget dan seterusnya? Sebagai seorang Muslim, kita seperti apa itu? Nah, di situ tarbiyah. Tarbiyah jadah di situ, mainnya kita dengan riang gembira, tetapi ada adab-adab yang juga dijaga. Nah, pengendalian itulah yang kemudian membuat buku itu menjadi istimewa. Dan saya terinspirasi sekali ketika itu, akhirnya mengajak teman-teman. Dan bahkan ada yang cerita bahwa beliau ini dulu, dan sampai sekarang hanya aktif ngaji dengan kita karena eh, hasil ngobrol-ngobrol di lapangan futsal. Ya kita main, kemudian kita ya dari pemanasan, main, kemudian setelah itu yang namanya habis main kan nggak langsung pulang gitu. Kadang-kadang yang namanya ngelepas sepatu, kemudian ada yang mandi lah, kemudian ada yang macam-macam gitu. Nah, tapi kan nggak mungkin diem-diem semua ya, di situ ngobrol-ngobrol. Nah, ternyata ada yang dari obrolan itu juga ternyata ada yang kemudian membuat dia merasa betah untuk bersama dengan kita. Karena apa? Karena dia merasa bahwa ini yang saya harapkan. Rasa itu terbentuk bukan cuma di pengajian. Saya sudah dapatkan materi dari Ustadz. Materi dari kitab misalnya Mukhtasar bin Hajil Qasidin, materi Tazkiyatun Nufus. Materinya bagus pas di pengajian, tapi saya juga ingin dapatkan contoh konkret itu di mana? Di antaranya di lapangan. Di antaranya di lapangan. Karena apa? Karena kita dapati ada yang tadi, ada yang kalau sudah berada di lapangan ternyata nggak bisa mengendalikan perasaannya. Ada yang kalau sudah kesenggol sedikit marahnya minta ampun. Ada yang kalau sudah tadi udah gembira, gembiranya sampai meluapkan dengan ungkapan yang tidak pantas dan tidak patut. Nah, ini tidak boleh dilakukan.
kita juga belajar mengelola rasa itu dengan beberapa cara yang bisa kita lakukan, dan ada contoh-contoh yang diberikan. Nah, tentu eh, mohon maaf, saya membaca dari versi aslinya yang berbahasa Arab. Terus terang jujur, versi bahasa Indonesia sendiri saya belum baca sampai khatam. Saya membacanya dari versi yang berbahasa Arab, eh, tapi saya berprasangka baik bahwa ulasannya ada juga di buku terjemahannya. Secara garis besar, kalau judul-judulnya sudah tercover semuanya, tetapi apakah setiap paragrafnya itu terjemahannya mewakili dan sudah menggambarkan apa yang ada di buku aslinya? Nah, ini saya mohon maaf, belum sempat mengecek sampai detail. Hanya cuma beberapa bagian di bagian awal saya lihat sudah terwakili. Tapi paling tidak hal-hal yang tadi saya singgung itu dan yang disampaikan oleh penanya tadi, kalau detailnya tidak, tetapi pada beberapa bagian ada ulasannya. Meskipun tadi ulasan itu tidak secara spesifik karena tema besarnya memang bukan membahas itu. Dan sekaligus juga menjawab pertanyaan dari penanya barusan, ya mohon doanya, mudah-mudahan kita juga bisa suatu saat nanti, kita perlu waktu tentunya, nggak bisa dalam waktu dekat, mudah-mudahan bisa membahas buku yang khusus membahas itu. Jadi kita akan buatkan kelasnya khusus, ada buku yang khusus membahas itu, dan ada beberapa di antaranya buku karya Dr. Majid yang berjudul Qawaid Nabawiyah Lisihatin Nafsiyah. Kaidah-kaidah Nabawiyah untuk kesehatan jiwa. Ya, kaidah-kaidah Nabawiyah yang berkaitan dengan kesehatan jiwa. Nah, itu yang bisa sampaikan. Ya, demikian yang bisa kami ulas, kami sampaikan.